Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya lemes banget Bapak Ibu sekalian ini. Apa belum buka puasa bagaimana ini? Yang datang kayaknya 400, yang datang cuma 50 kayaknya ini. Saya ulangi lagi salam saya ini Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ketahuan bukannya pada kebanyakan. Saking hausnya tadi ini, mungkin saking panasnya ini. Bapak Haji R. Mutawali selaku orang tua kita yang sama-sama kita hormati, Bapak Ustadz Sutikno, Bapak Ustadz Hilman, Bapak Haji Tamrin, Bapak Sunardi, Bapak Haji Sa'roni, ada Bapak Ustadz Furqon. Banyak banget Pak yang kami sebutkan ini. Kami mohon maaf nggak bisa kami sebutkan semuanya ini. Sahabat-sahabat saya, orang tua saya, guru, sesepuh, seluruh pengurus Masjid Istiqlal. Kenapa kami nggak sebutkan semuanya Pak? Nanti nggak jadi kultum Bapak Ibu sekalian. Ya habis nyebutin teman-teman saya semuanya. Ini jelas mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah, apalagi rumahnya yang paling jauh sampai Istiqlal ini semuanya dicatat sebagai nilai ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salawat semoga tercurah kepada uswatun hasanah Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sidang sholat isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah pernah menggambarkan, mensifatkan seorang mukmin itu seperti lebah. Inna masalal mu'min kamasalin nahlah, kata Rasulullah. Lebah itu tawon, dia berbulu, bersayap 4. Kalau hinggapnya di tempat yang baik, itu tawon. Nggak ada tawon hinggap di tempat-tempat sampah. Pertama, sifat lebah itu kata Rasulullah akalat thayyiban. Thayyiban di sini maksudnya sesuatu yang baik, sesuatu yang halal, yang dimakan sesuatu yang baik, yang halal. Seorang mukmin juga harus begitu, yang dimakan sesuatu yang halal dan thayyibah. Jadi perutnya ini selektif, tidak ada barang-barang yang haram masuk ke dalam perutnya itu. Rendang masuk, kolak masuk, terong masuk, ya kan, kodok minggir dulu. Babi, minggir jauh-jauh, ya kan? Ada barang-barang nggak jelas ini, minggir dulu. Akalat thayyiban, sesuatu yang baik, yang dimakan itu serbuk bunga, nektar, buah-buahan, itu sifat tawon, sifat lebah. Pernah nggak Bapak Ibu melihat tawon makan tahu gitu mamanya? Pernah ngelihat nggak? Nggak pernah kan gitu kan? Sesuatu yang dimakan adalah yang baik. Seorang mukmin tidak akan memasukkan sesuatu yang haram ke dalam dirinya. Pekerjaan pun demikian, tidak akan mencari usaha kecuali usaha yang halalan thayyibah. Makan tidak akan dimakan kecuali yang halalan thayyibah. Yang diminum juga demikian. Kemudian wawadoat thayyiban, yang keluar juga baik, karena yang dimakan baik, keluarnya baik. Namanya madu, itu gunanya banyak banget Bapak Ibu sekalian. Bahkan dalam surah An-Nahl, wa auha rabbuka ilan nahli anittahidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'risun. Allah telah mewahyukan lebah dikasih wahyu oleh Allah untuk membuat sarang-sarang di bukit-bukit, kemudian di pohon-pohon dan di tempat dihuni manusia. Di dalam perutnya itu mukhtalifun fi butuniha mukhtalifun alwanwa syarabun mukhtalifun alwanwa. Dalam perut lebah itu terdapat mukhtalif, itu macam-macam, minuman bermacam-macam warnanya. Bapak Ibu kenalkan madu itu macam-macam kan, ada yang madu kuning, ada yang madu putih, ada yang madu hitam. Bapak-bapak suka minum madu nggak di sini Pak? Suka Pak ya, itu termasuk sunnah Nabi Pak, ya kan? Itu termasuk madu kesehatan. Fihi syifa'ul linnas, punya kandungan kesehatan. Bahkan untuk obat-obatan, untuk kosmetik, untuk masker Bapak Ibu. Ibu-ibu belakang pernah masker pakai madu nggak Bapak? Ibu-ibu yang belakang itu bisa untuk masker. Pak Ustadz, masker pakai madu, minyak mahal Pak Ustadz, pakai ampas teh Bu kalau nggak bisa. Bisa juga itu. Nggak bisa juga pakai ampas kopi Pak.
nggak sanggup juga pakai dedek itu, dioles-olesin itu. Yang jelas macam-macam manfaatnya. Kita bisa bayangkan Pak, semua yang keluar dari panca indera kita ini orang pada nggak mau semua untuk melihat, bahkan menyenggol saja Pak. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita tidur keluar dari mulut itu namanya apa Bapak Ibu? Iler. Kira-kira kalau iler itu dikumpulin nih jadi 1 liter, dijual di plaza, ada yang beli nggak Pak? Jijik banget, ngelihat aja jijik apalagi beli. Dari kuping kita keluar es teler kadang-kadang tanpa diundang itu Bapak Ibu. Dari depan Coca-Cola, dari bawah pisang molen, nggak ada, semuanya menjijikkan. Tapi ilernya walet itu sekilo berapa Pak Haji Tamrin? Nggak tahu juga ya, nggak pernah beli soalnya kan. Gegah gawah jamu ikam Pak Haji Tamrin, sama aja kayak kami nggak pernah beli. Itu mahal Pak, kalah kita. Tapi bayangkan kondisi kita seperti ini, Allah menfirmankan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia itu sebaik-baik ciptaan. Malaikat pun disuruh sujud hormat sama Adam ketika menggunakan panca inderanya ini untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Dia diciptakan terbaik ketika menggunakan badannya ini untuk ibadah, tunduk atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika tidak tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, summa radatnahu asfala safilin. Kami akan kembalikan, jatuhkan manusia derajatnya ke tempat yang paling rendah, namanya asfal. Asfal itu tempatnya di bawah, diinjek manusia, binatang, kendaraan, mobil, macam-macam Pak. Asfala safilin. Puasa ini bagian daripada kita untuk meningkatkan derajat kita, karena kita mengendalikan nafsu ini Pak. Kemudian wa waqa'at walam tuksir walam tubsat, itu sifat lebah itu. Kalau dia hinggap tidak ada dahan yang patah. Artinya apa? Kehadiran kita ini di tengah-tengah masyarakat insya Allah memberikan manfaat bagi banyak orang. Hadirnya kita ini membawa kedamaian. Kalau kita hidup di satu lingkungan tempat tinggal, insya Allah jadi nyaman. Kehilangan kita ini jadi kehilangan benar, dicari terus Pak. Ada nggak kita punya tetangga ini Pak, kalau ngelihat itu kayaknya enak banget Pak? Ada nggak Bapak Ibu? Kalau naik motor, knalpotnya dilepas. Ada nggak seperti itu Bapak Ibu? Ada, di sini juga hadir orangnya. Mudah-mudahan kembali ke jalan yang benar Bapak Ibu ya. Iya. Naik motor knalpot dilepas, samping ibu hamil ya kan, atau orang sakit, biasa pulang malam jam 2. Ini kan sudah hak bertetangga sudah tidak dilaksanakan. Ya, seperti itu. Jadi kehadirannya insya Allah menenteramkan. Atau ada nggak Bapak Ibu kalau nyetel tip tetangganya 1 kilo itu sampai kedengar? Ada nggak di sini Bapak Ibu? Nggak ada Bapak Ibu ya. Nggak tahu nanti kalau udah keluar dari sini ya, dilihat aja itu. Itu juga bagian daripada sifat seorang mukmin, memberikan kenyamanan. Makanya kalau kita punya hajatan Bapak Ibu, alangkah bijaksananya ketua panitia kan sudah diserahkan nih sama Sohibul Bait. Dia minta izin lah gitu sama warga setempat, tetangga, kepada seluruh tetangga kanan kiri kami yang kami hormati, kami mohon maaf, kami akan mengadakan hajatan mungkin untuk 1 hari 1 malam ini agak terganggu. Nah, bagusnya seperti itu Bapak Ibu kalau besok hajatan kan, karena mau habis puasa ini nanti undangan banyak itu pasti Bapak Ibu sekalian. Bener nggak? Nah itu dia. Jadi kalau dia hadir insya Allah tidak merusak, tidak buat keonaran. Justru kehadirannya menenteramkan, memberikan kenyamanan. Kemudian sifat lebah yang selanjutnya adalah jangan coba-coba diganggu. Coba ada tawon diutik-utik, apa bahasa Indonesianya itu Pak? Kan? Diusik ya Pak Haji Saron ya. Ketika orang mukmin diganggu, tawon itu diganggu, jangan sekali-kali diganggu Pak. Dia akan mempertahankan dirinya, kehormatan dirinya diganggu, dia akan kejar itu manusia Pak. Sampai nyelam di pinggir ledeng juga Pak akan dikejar. Bahkan dia rela untuk mengeluarkan apa itu Pak namanya itu? Entuk, ya kan? Oh iya sengat ya. Sengatnya itu Pak demi mempertahankan diri. Orang mukmin juga begitu. Ketika agamanya sudah diganggu, akidahnya sudah diganggu Pak, dia rela Pak untuk mengorbankan kehormatan Islam ini demi kejayaan Islam ini. Dan itulah keempat sifat lebah yang mudah-mudahan
bisa kita miliki, karena Rasulullah juga menggambarkan tempat sifat lebah itu, dan lebah pasti hinggap di tempat yang baik. Beda dengan lalat Pak, 100% dengan lalat beda. Hinggapnya di tempat yang baik, makannya sesuatu yang baik, keluarnya yang baik, kehadirannya menenteramkan, tapi juga jangan coba-coba mengganggu akidah umat Islam ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.